Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita bersyukur pada Allah berjumpa kembali di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 235. Kita sedang berada di bulan Syawal, yaitu bulan ke-10 di dalam penanggalan Hijriyah. Di bulan lalu kita berada di bulan Ramadan, yaitu bulan ke-9, di mana kita melakukan seluruh rangkaian ibadah Ramadan, mulai dari puasa Ramadan ditambah dengan sholat sunnah, tarawih, kemudian tadarus Al-Quran, sodakoh, zakat fitrah, dan sebagainya yang menjadi bagian rangkaian dari ibadah Ramadan kita. Terlebih dahulu saya mohon maaf, di bulan Ramadan kali ini atau yang telah lalu kita tidak memiliki program khusus dikarenakan kondisi yang saya alami, di mana sepulang dari umroh di awal Ramadan saya sempat sakit dan kemudian flu berat, radang tenggorokan, suaranya hilang sehingga tidak bisa melakukan recording untuk membuat program Cangkir Tasawuf atau program-program khusus di bulan Ramadan. Dan begitu memasuki pertengahan bulan, jadwal saya cukup padat untuk melakukan kajian-kajian di berbagai tempat, di berbagai kota. Jadi praktis dalam bulan Ramadan yang lalu, kita tidak memiliki program khusus. Tetapi sahabat sekalian masih ditemani oleh satu program, yaitu yang namanya Perspektif. Mudah-mudahan meskipun hanya ditemani dengan program Perspektif, Anda semuanya mendapatkan manfaat dan hikmah serta berkah dari program yang dilakukan atau kita lakukan, kita sampaikan di bulan Ramadan itu. Hari ini kita berada di bulan Syawal. Sekarang adalah minggu kedua Syawal, kita akan memulai kembali program reguler kita, khususnya adalah program Cangkir Tasawuf Modern. Dalam seminggu mungkin kita akan, selain ada Cangkir Tasawuf Modern, akan tetap ada program Perspektif. 2 program saja, dikarenakan saya memang sambil menulis, ya, sedang menyelesaikan tulisan saya terkait dengan buku tafsir Ulul Albab Juz 2. Juz pertamanya sudah terbit di bulan Februari atau bulan Maret yang lalu, dan saya sekarang sedang menyiapkan juz yang kedua. Mudah-mudahan dalam sebulan ke depan saya bisa menyelesaikannya dan kemudian masuk atau naik cetak dan kemudian sudah bisa diedarkan kembali. Karena sudah banyak yang mempertanyakan apakah juz 2-nya ini sudah terbit. Ya, sedang dalam proses. Mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan dan melancarkan penulisan ini sehingga bisa sampai kepada kawan-kawan di bulan berikutnya. Oke, sahabat sekalian, di Cangkir Tasawuf episode kali ini kita akan membahas terkait dengan Idul Fitri, karena kita masih berada di bulan Syawal, di mana Nabi mengajarkan kepada kita dan ditradisikan oleh para sahabat sampai pada generasi berikutnya untuk saling mendoakan terkait dengan ibadah, seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan itu. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah sebuah doa. Mudah-mudahan Allah menerima segala rangkaian ibadah kita sepanjang bulan Ramadan itu. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Semoga Allah mengabulkan segala ibadah apa yang kami lakukan, ya, seluruh rangkaian ibadah yang kami lakukan dan Anda semua lakukan. Taqabbal ya karim. Ya Allah, kabulkanlah wahai yang maha mulia.
Itu adalah doa yang sangat populer yang diajarkan Rasulullah, diwariskan kepada kita semua. Tetapi selain doa itu, ada ungkapan doa yang lain yang sangat dikenal di Timur Tengah misalnya. Di Arab Saudi, di Mesir, dan negara-negara Islam di Timur Tengah, yaitu ungkapan kullu amin wa antum bi khair. Yang maknanya, mudah-mudahan setiap tahun kalian semuanya dilimpahi, dikaruniai dengan kebajikan-kebajikan, dengan kesuksesan-kesuksesan. Sedangkan di Indonesia yang lebih dikenal adalah minal aidin wal faizin. Jadi selain taqabbalallahu minna wa minkum, kemudian ada ungkapan minal aidin wal faizin. Sesungguhnya lengkapnya adalah ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Maknanya adalah semoga Allah menjadikan kita semua dari golongan minal aidin, orang-orang yang kembali pada kebenaran, kembali pada kebajikan, kembali pada fitrah kemanusiaan kita, wal faizin, dan pada kemenangan, ya, faizin, sukses, menang, juara, bisa mengalahkan berbagai masalah kehidupan yang sedang kita hadapi. Harapannya adalah setelah Ramadan itu kita bisa memiliki kemampuan yang lebih dari itu, dan ke depannya kita akan menjadi orang yang kembali pada fitrah dan kemudian memenangkan kehidupan ini. Yang kemudian lebih menarik lagi adalah munculnya ungkapan yang sangat khas Indonesia setelah minal aidin wal faizin adalah mohon maaf lahir dan batin. Saking seringnya ini diungkapkan secara bersamaan, sampai-sampai ada yang mengira makna dari minal aidin wal faizin itu adalah mohon maaf lahir dan batin. Padahal itu adalah dua kalimat yang sangat berbeda. Yang satunya adalah doa minal aidin wal faizin, doa supaya kembali pada fitrah dan kemudian memenangkan kehidupan ini. Tetapi yang kedua ini adalah hubungan kemanusiaan. Hablum minan nas, mohon maaf lahir dan batin. Nah, ini yang kemudian memunculkan pertanyaan di dalam forum kita. Sebuah tradisi yang selalu kita lakukan selain mengucapkan doa supaya Allah menerima seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan sepanjang Ramadan, kita kemudian mohon maaf lahir dan batin. Nah, ini menarik sahabat sekalian karena ada yang mempertanyakan dari mana tradisi itu muncul. Yang pertama terkait dengan tradisi Idul Fitri dan kemudian nanti hari raya Idul Adha. Apakah dua hari raya ini disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim ataukah sesungguhnya ini diajarkan kemudian ditradisikan oleh Rasulullah, dilanjutkan oleh para sahabat, dan kemudian berkembang di berbagai negara yang berpenduduk Islam. Jadi pertanyaannya dari kawan kita adalah, apakah hari raya ini ada di dalam Al-Quran? Yang kedua, apakah tradisi saling bermaaf-maafan itu juga diajarkan di dalam Al-Quran Al-Karim? Oke sahabat sekalian, mari kita memanfaatkan episode kali ini untuk mengulik beberapa bagian terkait dengan tradisi Hari Raya Idul Fitri itu. Sahabat sekalian, kita akan memulai yang pertama adalah terkait dari sejarah munculnya Hari Raya di dalam tradisi umat Islam. Memang di dalam Al-Quran tidak ada secara eksplisit disebutkan terkait dengan Hari Raya Idul Fitri maupun Hari Raya Idul Adha itu. Tetapi ini kemudian diteladankan oleh Rasulullah, ditradisikan dan diwariskan kepada kita, memang ada kaitannya dengan sejarah munculnya agama ini di Timur Tengah. Bahkan ada kaitannya dengan sejarah peradaban kemanusiaan, di mana Islam itu memang disyiarkan oleh Rasulullah bukan di ruang hampa, bukan di ruang yang tanpa peradaban, tanpa tradisi, tanpa budaya. Maka kalau kita lihat berbagai tradisi di dalam Islam sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari tradisi-tradisi sebelumnya, baik secara lokal, secara regional maupun secara internasional. Poin pentingnya adalah
tradisi yang baik itu tetap akan dilestarikan dan kemudian diisi dengan kebajikan-kebajikan, diisi dengan kemanfaatan, dan diisi dengan ketauhidan untuk mengagungkan Allah semata. Termasuk terkait dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Dua hari raya ini adalah hari raya yang sesungguhnya itu muncul dari peradaban yang lama, ribuan tahun sebelum Masehi bahkan, sesungguhnya peradaban manusia sudah mengenal hari raya. Bahkan di zaman ribuan tahun sebelum Masehi di Mesopotamia, di mana Nabi Nuh berada, di mana Nabi Ibrahim juga melakukan syiarnya, di sana hari raya itu sedemikian banyaknya di kalangan penganut agama pagan. Mereka menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah, patung-patung, berhala, dewa-dewi, dan seterusnya. Mereka punya hari raya. Ada hari raya tahunan, upacara-upacara keagamaan yang dirayakan, dibesarkan. Ada yang bulanan, ada yang mingguan, bahkan ada yang sehari-hari dilakukan oleh mereka. Sahabat sekalian, tradisi hari raya itu sesungguhnya adalah setua peradaban manusia di mana mereka melakukan upacara-upacara spiritual atau upacara-upacara keagamaan. Nah, semakin berkembang peradaban itu, ini diwariskan dari zaman Mesopotamia. Kalau kita lihat kemudian di dalam cerita Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim yang dibakar misalnya, dihukum dibakar, itu dijalankan, dilakukan, dilaksanakan adalah pada hari raya, di mana mereka kemudian mengorbankan Ibrahim kepada dewa atau dewi mereka, tetapi Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim. Ya, cerita tentang itu sudah kita bahas di episode yang lain. Di zamannya Nabi Musa juga diceritakan oleh Al-Quran. Ada atau disebutkan adanya hari raya itu. Di mana Nabi Musa melakukan tanding adu kekuatan sihir dengan para ahli sihir dari Fir'aun. Kemudian digambarkan Nabi Musa mengatakan kepada Fir'aun, kumpulkan semua orang, termasuk ahli sihir itu, kita akan bertanding di sebuah hari raya, di mana berkumpul orang sedemikian banyaknya untuk menyaksikan pertandingan kemampuan sihir itu. Allah menceritakan hal itu di dalam surat Toha ayat 59. Qala mau'idukum yaumuz zinati wa ayyuhsyaron nasu duha. Berkata Musa, waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah di hari raya dan hendaklah dikumpulkan manusia pada waktu matahari sepenggalah naik. Dan ternyata bukan hanya di zaman Nabi Musa, Al-Quran menggambarkan di zaman Nabi Isa juga disebutkan sebagai sebuah hari raya di mana Nabi Isa bermohon, berdoa kepada Allah untuk diturunkan hidangan-hidangan di hari raya itu. Allah bercerita tentang hal itu di dalam surat Al-Maidah ayat 114. Qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Isa putra Maryam berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan tradisi adanya hari raya itu sejak zaman ribuan tahun yang lalu sampai nabi-nabi sesudahnya, dan kemudian sampai di zamannya Nabi Muhammad SAW. Di mana digambarkan di kalangan kaum Quraisy itu ada dua hari raya yang menjadi hari raya utama di kalangan mereka yang menyembah berhala itu. Dua hari raya itu adalah, yang pertama adalah hari raya Nairus, yaitu perayaan awal tahun. Mereka merayakan besar-besaran
awal tahun baru. Dan yang kedua adalah hari raya pertengahan tahun yang disebut sebagai hari raya Mahrajan, di mana itu adalah datangnya musim semi yang kemudian bergeser ke musim panen. Mereka merayakan lagi di pertengahan tahun itu. Tetapi masalahnya adalah mereka melakukan pesta-pesta yang berlebihan pada saat merayakan hari besar itu. Pesta minum-minuman keras, makan makanan yang berlebihan, bahkan kemudian perzinahan dan seterusnya, sehingga itu memprihatinkan Rasulullah dan kemudian Allah memerintahkan kepada Rasul untuk mengubah hari raya dari kalangan kaum Quraisy itu menjadi hari raya Idul Fitri dan Idul Adha dengan konten yang berbeda, dengan cara yang berbeda, menghapuskan kemaksiatannya dan kemudian memberikan kemanfaatan kepada umat manusia, kalangan yang lemah, kaum du'afa, orang miskin, anak-anak yatim, dan segala macam kemanfaatan yang diajarkan untuk mengagungkan kemanusiaan dan mengagungkan Allah sebagai Tuhannya manusia. Hal itu tidak diceritakan secara eksplisit di dalam Al-Quran, tetapi diceritakan di dalam sejarah kenabian, di mana dalam sebuah hadis digambarkan tentang Rasulullah yang kemudian menjadikan dua hari raya itu diganti menjadi hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Berikut ini hadis yang menceritakan terkait dengan hal itu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, dahulu orang-orang jahiliyah memiliki dua hari di setiap tahun yang mereka biasa bersenang-senang ketika itu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah, beliau bersabda, dahulu kalian memiliki dua hari raya di mana kalian bersenang-senang ketika itu. Sekarang Allah telah menggantikan untuk kalian dengan dua hari besar yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1134 dan An-Nasai nomor 1556. Maka Rasulullah di kota Madinah itu kemudian mengubah hari raya dari kalangan kaum Quraisy, dari agama pagan, kaum musyrikin itu menjadi dua hari raya besar. Yang pertama adalah hari raya Idul Fitri, yang ditradisikan atau mulai dijalankan oleh Rasulullah di tahun kedua Hijriah, ketika beliau sudah berada di Madinah, ditepatkan dengan usainya bulan Ramadan, di mana ini menjadi perayaan kemenangan umat Islam, dikarenakan di bulan Ramadan itu umat Islam melakukan perang melawan kaum kafir Quraisy, yaitu di dalam perang Badar. Nah, seiring dengan kemenangan besar di dalam perang Badar itu dan kemudian usainya Ramadan atau rangkaian seluruh ibadah Ramadan, maka Rasulullah menetapkan hari raya yang pertama, yaitu hari raya Idul Fitri. Di mana Rasulullah mengajarkan pada hari raya Idul Fitri itu untuk berbuka puasa. Artinya tidak boleh lagi berpuasa Ramadan di hari raya Idul Fitri 1 Syawal itu. Itu adalah hari raya berbuka, itu makna yang pertama. Tetapi yang kedua maknanya adalah hari kemenangan, dikarenakan umat Islam mendapatkan kemenangan yang besar mengalahkan kaum Quraisy itu. Hari raya Idul Fitri ini dirayakan hanya 1 hari saja oleh Rasulullah dan kemudian dikenal sebagai Id Shaghir, hari raya kecil. Tetapi sekian tahun kemudian ketika umat Islam bisa mengalahkan kaum Quraisy di Makkah, dibukalah kota Makkah, dikenal dengan istilah Fathul Makkah, menaklukkan kota Mekah, dan kemudian umat Islam bisa melakukan haji ke tanah suci, maka muncullah hari raya yang kedua, yaitu hari raya Idul Adha, yang lebih besar nilainya dibandingkan dengan Idul Fitri itu, dikarenakan hari raya Idul Adha itu menggambarkan kemenangan umat Islam yang lebih besar, bisa menaklukkan kota Makkah dan kemudian bisa menjalankan ibadah haji sebagai warisan dari Nabi Ibrahim alaihissalam.
Terkait dengan kemenangan umat Islam dalam perang Badar itu, Allah bercerita di dalam surat Ali Imran 123. Walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum adzillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Sungguh Allah telah menolong kalian dalam perang Badar, padahal kamu ketika itu adalah orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Dan berikutnya di dalam surat Ali Imran 126 di mana Allah menggambarkan kemenangan itu yang menggembirakan umat Islam. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum walitatma'inna qulubukum bih wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagimu dan agar tentram hatimu karenanya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sahabat sekalian, itulah gambaran terkait dengan munculnya tradisi hari raya di kalangan umat Islam, Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, khusus di Idul Fitri itu kemudian memunculkan tradisi-tradisi ikutannya yang sesungguhnya juga menggambarkan kebaikan-kebaikan, hikmah-hikmah, hubungan-hubungan silaturahim, halal bihalal, ya, saling memaafkan di kalangan umat Islam, yang semua itu muncul dari nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Quran Al-Karim. Tradisi di sekitar hari raya itu memang sebagian besarnya yang kita alami di Indonesia ini adalah khas Indonesia. Seperti misalnya halal bihalal, saling memaafkan, membagi-bagi rezeki untuk kaum kerabat dan handetolan. Itu sesungguhnya adalah sangat khas Indonesia karena tidak terjadi di negara-negara muslim lainnya. Tetapi ini sebenarnya dimunculkan nilai-nilainya dari dalam Al-Quran Al-Karim terkait dengan karakter orang yang bertakwa. Di mana karakter bertakwa itu menjadi salah satu tujuan utama dari proses atau dari ibadah puasa di bulan Ramadan. Kita membaca itu misalnya di dalam surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa seperti orang-orang dahulu berpuasa, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi bertakwa. Jadi poin penting secara spiritualitas, proses ibadah Ramadan itu adalah menjadikan para pelaku puasa itu menjadi orang yang bertakwa. Lantas di ayat yang berbeda digambarkan kalau kita sukses berpuasa menjadi orang bertakwa, maka karakter orang bertakwa itu digambarkan oleh Allah. Misalnya di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 135 yang kemudian menjadi nilai-nilai yang ditradisikan di Indonesia itu. Mari kita baca surat Ali Imran 133 sampai 135. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat ini memberikan gambaran, dorongan agar kita segera bertobat, kita segera mohon ampun kepada Allah, dan kemudian kalau kita diampuni oleh Allah, maka kita akan disediai surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan itu disediakan buat orang yang bertakwa. Ini adalah ayat yang pertama dalam rentetan surat Ali Imran 133 sampai 135 ini. Nah, yang menarik kemudian, orang bertakwa itu didefinisikan atau dijelaskan pada ayat berikutnya 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit
dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ayat ini memberikan gambaran karakter orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang dermawan, yang menafkahkan harta bendanya di jalan Allah dalam keadaan sempit maupun lapang. Menggambarkan orang bertakwa itu memiliki sifat yang dermawan. Itu yang pertama. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Orang bertakwa itu adalah orang yang mampu menahan emosinya, menahan perasaannya atau kemarahannya, ya, tidak gampang marah, tetapi dia mudah untuk memaafkan orang lain. Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Dia mampu menahan gejolak emosinya, menahan amarahnya, tetapi dia dengan mudah memaafkan orang lain. Ini adalah karakter yang kedua. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, di ayat 135 kemudian Allah menambahkan lagi karakter orang yang bertakwa itu. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Yaitu orang-orang yang jika melakukan kesalahan, berbuat keji dan menganiaya diri sendiri, maka dia ingat Allah. Dzakarullah fastaghfaru lidunubihim. Kemudian dia mohon ampun atas segala kesalahan itu. Ini adalah karakter orang yang bertakwa, bahwa orang yang bertakwa itu senantiasa ingat Allah, apalagi ketika berbuat salah, dia segera ingat Allah dan mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahannya itu. Fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Maka siapakah yang bisa mengampuni dosa-dosa itu selain Allah? Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan kemudian dia menghentikan perbuatan dosanya itu dikarenakan dia sudah mengetahui, memahami bahwa itu adalah perbuatan dosa. Sahabat sekalian, sifat ketakwaan itulah yang kemudian dimunculkan di dalam tradisi hari raya khususnya di Indonesia. Bahwa orang yang sesudah berpuasa atau seusai menjalankan puasa Ramadannya, dia menjadi bertakwa, dan ketika bertakwa maka dia memiliki sifat-sifat berikut ini. 1, dia menjadi dermawan. Kemudian disimbolkan, diwujudkan di dalam tradisi hari raya itu untuk membagi-bagi rezekinya kepada orang tuanya, kepada kaum kerabatnya, kepada saudara-saudaranya, tetangganya, anak yatim, dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, digambarkan bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang mampu mengendalikan emosinya dan memaafkan kesalahan orang lain. Maka muncullah tradisi yang kedua di bulan Syawal itu untuk saling bermaaf-maafan. Bahkan dianjurkannya itu adalah memaafkan, bukan minta maaf. Nilainya lebih tinggi orang yang memaafkan dibanding orang yang minta maaf itu. Itu menunjukkan keikhlasan, kerelaan hati, keluasan jiwanya menjadi lebih bijak setelah menjalani puasa, maka begitu mudahnya dia untuk memaafkan. Dan yang ketiga, orang bertakwa adalah orang yang ingat akan kekeliruannya, kekhilafannya, dosa-dosanya, dan kemudian mohon ampun kepada Allah atas kesalahan menganiaya diri sendiri. Jadi bukan salah kepada Allah, bahkan salah kepada diri sendiri itu kita memohon ampun. Kalau kepada orang lain maka kita memohon maaf. Tetapi kepada Allah kita memohon ampun atas semua dosa, kekhilafan, kekeliruan, bahkan terhadap diri sendiri, kepada orang-orang di sekitar kita, kita mohon ampun kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, kata Allah. Siapa lagi yang bisa memberikan ampunan atas segala dosa-dosa yang kita lakukan? Kalau orang lain mungkin tidak memaafkan, tetapi Allah adalah Al-Ghafurur Rahim yang senantiasa memaafkan kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita, bahkan menyayangi kita semuanya.
Sahabat sekalian, saya kira itulah yang ingin saya sampaikan di dalam kesempatan bulan Syawal ini untuk membuka kembali program kita. Mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan kepada kita semuanya untuk senantiasa berada di jalan yang diridhoinya. Sekeluar dari Ramadan ini kita tetap bisa menjaga kualitas spiritualitas kita, kualitas kedermawanan kita, kemampuan mengendalikan emosi kita, kemudian lebih mudah memaafkan kesalahan orang lain, dan jika terjadi kesalahan, kekejian, kekhilafan, kita senantiasa ingat Allah untuk memohon ampunannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.